Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا في عبادك الصالحين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kata yang senantiasa kita lantunkan setiap saat dalam kehidupan kita sebagai wujud dan ekspresi syukur kita atas nikmat demi nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Alhamdulillah adalah pujian tanpa henti yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang kita persembahkan padanya. Allah menurunkan rangkaian kenikmatan, anugerah dan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah itu pula lah yang kita ucapkan pada malam hari ini sebagai rasa syukur kita yang tinggi kepada Allah, karena Allah masih menguatkan kita dan perkenankan kita untuk melaksanakan ibadah maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majlis ilmu semata-mata untuk merengkuh nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin bab yang ke-16, masih tentang bab tentang dusta, dilanjutkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang menjaga akan 6 hal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba Allah yang beriman merawat atau menjaga 6 hal dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan surga buatnya. Yang pertama kali kata Nabi, ketika engkau berusaha dan melakukan sekuat mungkin, yaitu merawat kejujuran ketika berbicara. Kata Imam Abu Laits dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur dalam ucapan di sini adalah jujur dalam menyampaikan kalimat tauhid. Jika seorang hamba Allah yang beriman, mereka mengikrarkan bahwasanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ungkapan tauhid tersebut harusnya sadiqan min nafsih, jujur dari dalam dirinya. Jangan sampai kalimat tauhid yang dia ucapkan tersebut hanya sekedar menghiasi lisannya, tetapi tidak berbobot atau bernilai kejujuran yang dalam. Wa yakunu sadiqan fi hadithihi ma'a ghairi. Dan juga dikatakan orangnya juga harus jujur ketika dia bercakap-cakap atau berinteraksi terhadap makhluk atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikatakan jujur itu adalah jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia dia mampu menghadirkan kejujuran di hadapan hamba-hamba Allah semata-mata mungkin agar dia dipuji sebagai manusia yang jujur. Tetapi ketika
dalam kesendiriannya, dalam kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak menghadirkan kejujuran tersebut. Ungkapan kata-katanya bernuansa jujur ketika berada di depan khalayak ramai, tetapi ketika dalam kesendiriannya ternyata banyak dusta yang dia sembunyikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, hendaklah engkau menepati janjimu ketika engkau berjanji. Yang dimaksud dalam ucapan Nabi ini, ya, kata Imam Abu Laits, al-wa'dul ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala wal wa'dul ladzi bainahu wa bainan nas. Janji yang harus ditepati itu adalah dua janji. Janji yang telah dia ikrarkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji setianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Janji tidak akan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dia tepati dan dia jaga janji tersebut. Dan dia pegang teguh. Dan janji yang dia ucapkan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ahd alladhi bainahu wa bainallahi ta'ala, yang dimaksud dengan janji antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala berbentuk apa? Kata Imam Abu Laits, yaitu berbentuk ketetapan imannya sampai kematiannya. Imannya tak mudah diombang-ambing. Jangan sebentar beriman, sebentar hilang keimanannya. Sebentar tebal imannya, di lain waktu tipis keimanannya. Itu berarti janjinya belum dia tepati sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah ketika peristiwa hijrah para sahabat-sahabat Nabi, yaitu ketika rombongannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kita tahu sahabat-sahabat Nabi ini berangkat hijrah itu mereka berkelompok, tetapi secara terpencar, terpisah. Tidak dalam rombongan besar, tetapi tetap berkelompok. Tidak boleh sendirian karena khawatir kalau sendirian mereka mendapatkan intimidasi, penekanan, atau bisa jadi mereka terbunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka diperintahkan jalannya berkelompok, tapi kelompoknya kelompok-kelompok kecil. Kenapa harus berkelompok? Kalau mereka diganggu, mereka dapat membela diri. Kenapa tidak boleh berkelompok besar? Khawatir kalau semakin besar jumlah kelompoknya, semakin susah untuk dikoordinir. Maka setiap sahabat Nabi itu mereka memiliki kelompok-kelompok masing-masing untuk bergerak hijrah. Umar bin Khattab jumlah kelompoknya 20 orang. 20 orang berangkat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dalam kelompok itu ada salah seorang sahabat Nabi dan sahabatnya Umar bin Khattab, namanya Iyas bin Rabi'ah, sepupu daripada Abu Jahal. Iyas bin Rabi'ah ini sudah memeluk agama Islam, tetapi ibunya tetap dalam kondisi kafir, belum beriman. Lalu Iyas bin Rabi'ah ini memutuskan untuk berhijrah, walaupun ditahan berkali-kali oleh ibundanya. Ibundanya membujuknya, merayunya, sampai menangis, menahan putra kesayangannya. Iyas bin Rabi'ah ini hubungannya cukup akrab dengan ibunya, dan dia sangat mencintai ibunya. Tetapi ketika ada perintah hijrah, Iyas bin Rabi'ah dihadapkan dengan pilihan, memilih ibunya atau dia memilih Allah dan Rasulnya. Dan tentunya sebagai hamba Allah yang beriman, maka utamanya dia memilih Allah dan Rasulnya. Dan pilihannya memang jatuh kepada Allah dan Rasulnya, sehingga akhirnya dia memutuskan dirinya untuk berangkat hijrah bersama rombongannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Ada juga sahabat Nabi dan sahabatnya Umar bin Khattab yang sebenarnya harus berangkat berhijrah juga. Tetapi dia tertunda keberangkatan dan masih tertahan di Mekah. Masih banyak pertimbangan sehingga akhirnya dia menolak untuk berangkat. Namanya Hisham bin As. Juga tidak berangkat dia. Tetapi Iyash berangkat. Bergeraklah rombongannya Umar bin Khattab. Sampai di perkampungan Amr bin Auf di wilayah Kuba. Rombongannya Umar bin Khattab berhenti untuk istirahat sejenak. Tak lama kemudian ternyata ada rombongannya Abu Jahal bersama teman-temannya yang menyusul rombongannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kita lihat betapa gigihnya orang-orang kafir Quraisy menghalau keimanan para sahabat-sahabat Nabi. Jadi mereka keluar dari Mekah itu tidak dibiarkan begitu saja keluar, tapi tetap ada usaha untuk menghalau keimanan mereka dengan berbagai macam bujuk rayu, tekanan, intimidasi, macam-macam pokoknya. Tergantung mereka lihat ini orang dibujuk pulang dengan cara apa. Bisa dengan cara halus tidak, bisa dengan cara rayuan tidak, bisa dengan kekerasan atau apalah. Nah ini Abu Jahal dia mengikuti rombongannya Umar bin Khattab. Yang ingin dia susul siapa? Sepupunya. Namanya Iyas bin Rabi'ah. Karena Abu Jahal lihat ibunya Iyas bin Rabi'ah setelah kepergian Iyas bin Rabi'ah nangis terus, sedih. Ya, sampai-sampai dia tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Ibunya Iyas bin Rabi'ah menghukum dirinya berada di luar rumah, disengat oleh teriknya matahari di siang hari dan dinginnya malam. Lalu sampai di Kuba situ, Abu Jahal datang menemui Iyas bin Rabi'ah. Kaget, Iyas bin Rabi'ah kaget lihat Abu Jahal nyusul. Lalu kata Abu Jahal, "Ya Iyas, ada salam dari ibumu. Ibumu berpesan agar kau pulang." Kata Iyas bin Rabi'ah, "Tidak mungkin, pilihan saya ini hijrah. Kalau ibu ingin bersama saya, berislam bersama kami. Saya jemput dia." Kata Abu Jahal ini pintar berdiplomasi, jago bicara dia. Abu Jahal. Dia bilang, "Ya Iyas, ibumu menyatakan dia tidak akan pernah menyisir rambutnya dan tak akan pernah masuk ke dalam rumahnya." Pakai bahasa kiasan, maksudnya ibunya sudah berjanji tidak akan pernah mau mandi. Maksudnya tidak mau nyisir rambutnya, berarti tidak pernah mau mandi dan membiarkan tubuhnya disengat oleh teriknya matahari berhari-hari. Maksudnya ibunya akan biarkan dirinya mati di bawah sengatan matahari sampai Iyas datang. Mulai Iyas merasa kasihan sama ibunya. Ya, ini ucapannya Abu Jahal. "Bagaimana? Kau kan sayang sama ibumu. Tega kau lakukan itu," kata Abu Jahal. Kata Umar bin Khattab, "Iyas, jangan dengar tuh ucapan dia," kata Umar bin Khattab. Tapi Abu Jahal gigih dia merayunya Iyas. "Ya, ayo Iyas, harta ibumu banyak di sana. Nanti diambil orang. Kau berangkat tidak ada yang kau bawa. Kau tega kau tinggalkan ibumu. Kau tidak kasihan sama ibumu. Kau tidak sayang sama hartamu yang begitu banyak. Ini datang masuk ke Yasrib, ada apa di sana? Kau mulai dari awal. Syukur-syukur kalau kau survive. Ini kampung baru, ini Mekah tanah kelahiranmu.
Akhirnya apa kata Iyas? Kelihatan dari gelagatnya Iyas mau pulang. Umar bin Khattab ketika melihat seperti itu, dia bilang sama Iyas, wahai Iyas, kalau kau fikir hartamu yang ada di sana, nih harta saya, setengah kau ambil. Lihat Umar bin Khattab, setengah harta saya kau boleh ambil, asal kau jangan kembali ke Mekah. Tapi Abu Jahal gigih dia, mantang mundur, bujuk terus, sampai akhirnya apa kata Iyas? Ya Umar, izinkan saya pulang. Goyang juga, goyang. Ya, pulang dia. Sebelum dia kembali ke Mekah, itu kan dari Kuba ke Mekah cukup jauh, karena Kuba sudah dekat ke Madinah. Kita lihat jiwa besarnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia bilang apa sama Iyas? Tidak ada rona kemarahan di wajahnya Umar bin Khattab. Malah dia kasihan sama Iyas. Kenapa? Kok terpengaruh sama bujukannya Abu Jahal. Kata Umar, Iyas, saya lihat onta yang kau punya ini sudah lemah. Kalau kau tetap bersikukuh ingin kembali ke Mekah, kau pakai onta saya ini. Kata Umar, kau pakai onta saya. Onta saya masih kuat, masih kokoh, masih segar. Kau pakai onta saya, biar kau sampai ke sana. Lihat, Umar bin Khattab, wah peduli amat, biarin, syukur-syukur kalau kau nggak sampai. Mungkin begitu, mungkin enggak. Dia kasih ontanya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Dan itu ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Pulang Iyas, sampai di Mekah. Umar bin Khattab dengan sisa 19 orang masuk ke Madinah. Sampai di Madinah, Umar bin Khattab tetap berpikir dan merenung dan ingat tentang dua sahabatnya ini. Yang satu Iyas bin Rabi'ah yang sudah sampai di Kuba balik ke Mekah. Yang satu Hisham bin As yang sudah memeluk agama Islam tetapi tak mau ikut bersama dengan Umar bin Khattab memasuki Yasrib atau berangkat ke Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Berhari-hari Umar bin Khattab memikirkan mereka. Sampai kata Umar bin Khattab, aku sempat merenung, sekiranya dua orang sahabatku ini tidak bakal diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Mereka sudah masuk ke ranah keislaman, kemudian mereka melepaskan lagi ikatan mereka dengan Islam. Sampai akhirnya tiba-tiba turun firman Allah, surat Az-Zumar, ayat 53 sampai 55. Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul bacakan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hamba yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas, yang dalam jiwanya ada pelampuan batas. Maksudnya apa? Melakukan dosa, kembali kepada agama nenek moyang itu dosa besar. Allah mengatakan asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Maksudnya kalau mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Jangan mengira Allah tidak memaafkan. Jangan mengira Allah tak akan mengampuni mereka. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim. Maha pengampun dan penuh kasih. Yang menarik ayat berikutnya yang ke-54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu, dan berislamlah kalian
atau berserah dirilah kalian semata-mata hanya untuk Dia Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ay ya'tiyakumul azab. Sebelum datang atas kalian azab, thumma la tunsurun, lalu kalian tak bakal mendapatkan pertolongan. Maksudnya kalau kita mendapati ada saudara kita yang awalnya berada pada ranah keislaman, kemudian dia keluar dari Islam, dia murtad dari agamanya, jangan serta-merta kita musuhi dia dan kita caci dia, kita hakimi dia, kita vonis dia, tetapi kita lakukan pembujukan seperti ini. Wa anibu ila rabbikum. Bilang sama dia, ayo kembali kepada Tuhanmu yang engkau esahkan itu dahulu. Wa aslimu lahu, dan ayo kembali berserah diri kepada Allah. Berislamlah, tunduklah, patuhlah, pasrahlah tanpa syarat hanya untuk Dia Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab. Maksudnya orang yang murtad kalau dia sudah dikasih tahu untuk kembali kepada nilai keislaman dengan ketundukan yang penuh dengan ketaatan, kepatuhan, kepasrahan kepada Allah, kalau dia tetap membangkang bakal datang azab. Dan kalau azab itu turun, la tunsurun, enggak bakal bisa ditolong sudah. Maka kita datang kepadanya, kita ingin tolong dia sebelum datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Datang hukuman itu. Ini firman Allah. Lalu ayat yang ke-55 Allah mengatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah segala sesuatu yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu, berupa firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Min qabli ay ya'tiyakumul azaba baghtatan, sebelum turun atas kalian azab yang tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tak merasakannya. Ayat ini dibacakan oleh Rasul di hadapan para sahabat Nabi dan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersentak ketika membaca firman Allah ini. Lalu apa yang terjadi? Kata Umar bin Khattab, aku menulis surat. Dan surat yang Umar bin Khattab tulis tidak ada kata-kata lain kecuali surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55 ditulis oleh Umar bin Khattab dengan rapi, dikirimkan kepada Hisham bin As dan kepada Iyash bin Rabi'ah. Kata Hisham bin As, ketika aku terima surat itu dari Umar bin Khattab, aku berangkat ke lembah Zitua. Aku pergi ke sebuah lembah di kota Mekah. Aku naik ke atas bukitnya. Aku menyendiri di atas bukit lembah tersebut dan aku mulai membaca isi surat tersebut yang ternyata surat Az-Zumar 53 sampai 55. Aku baca berulang-ulang, kata Hisham bin As. Aku baca berulang-ulang. Tapi aku belum memahami apa maksud dari surat itu. Baca berulang-ulang, belum paham dia. Lalu Hisham bin As, dia bilang, ya Allah, berikan aku pemahaman, hadirkan hidayah buatku agar aku mengerti apa maksud surat ini. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk padanya bahwasanya surat itu ditujukan kepada dirinya. Surat itu yang dikirim oleh Umar bin Khattab berbentuk firman Allah, merupakan ajakan agar ia kembali. Wa anibu ila rabbikum, kembali lagi kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan kembali berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku bersiap-siap dan berangkat kembali menuju Madinah.
Bersamaan dengan siapa? Bersamaan dengan Iyash bin Rabi'ah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada poin hadis tadi yang kedua. Janji sama Allah jangan sampai dilanggar. Sudah berikrar dengan keislaman, itu janji kita dengan Allah. Maka tepati janji tersebut dengan apa? Dengan berusaha untuk menjalankan arkanul Islam, rukun Islamnya dengan sebaik-baiknya, dan merawat arkanul iman, rukun imannya dengan sungguh-sungguh. Itu bukti kita menepati janji keimanan kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun janji kita kepada manusia, maka yang harus kita lakukan adalah menepati apa yang menjadi janji kita di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi orang itu jangan mudah mengumbar janji. Ketika hendak menancapkan sebuah janji, maka renungkan sebelum mengucapkan janji tersebut, apakah mampu untuk ditunaikan atau tidak. Karena syarat seorang mukmin salah satunya adalah ketika dia berjanji, dia tepati janji tersebut. Jika dia telah berjanji, lalu dia tidak menepati janji tersebut atau bahkan dia melanggar janji tersebut, maka sejatinya dia telah menghantarkan dirinya menuju ranah kemunafikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, poin yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau tunaikan amanah ketika engkau diberikan amanah. Ya, semua orang dalam hidupnya pasti ada amanah yang dititipkan kepadanya. Orang tua, amanah yang ada padanya apa? Anaknya. Amanah itu. Maka cara dia menunaikan amanah yang dari Allah, yang Allah titipkan kepadanya, yaitu dia merawat dia, mendidiknya, membinanya. Karena dia bakal ditanya tentang amanah anak yang Allah titipkan kepadanya. Seorang suami, amanah yang ada bersamanya adalah istrinya. Maka tanggung jawabnya ketika dia telah memiliki seorang istri, maka dia tunaikan amanahnya dengan cara dia berusaha untuk membimbingnya, menuntunnya. Berusaha untuk merubahnya menjadi salehah, menjadi baik. Karena dia bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia merawat amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Dahulunya istrinya adalah amanah Allah yang Allah titipkan kepada kedua orang tuanya. Ya. Makanya dikatakan oleh Nabi, fa innakum akhastumuhunna bi amanillah. Karena kalian laki-laki mengangkat perempuan tersebut, mengambil perempuan tersebut, mengambil alih amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah turun kepada orang tuanya, dirawat sampai dewasa, datang laki-laki meminangnya, mengambil alih. Akhastumuhunna bi amanillah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi ini, poin yang ketiga, ketika engkau diberikan amanah, tunaikan amanah tersebut. Banyak orang bahkan minta diamanatkan, ya, minta diamanatkan. Kemudian setelah diberikan amanat, dia tak mampu menjalankan amanat tersebut. Dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak minta amanah saja, tapi orang datang memohon padanya terus diberikan amanah kepadanya saja, itu diminta pertanggungjawaban, apalagi orang-orang yang cari amanah. Orang yang datang minta jabatan, itu ketika dia datang minta jabatan, dia harus pikir baik-baik. Jabatan yang dia minta itu bakal jadi amanah buat dia, yang harus dia tunaikan. Kalau dia tidak tunaikan, dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi jangan berpikir dengan meminta jabatan itu
Jangan berpikir yang enaknya saja. Jangan berpikir dia akan mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas, mendapatkan servis, mendapatkan penghormatan. Itu dalam kacamata duniawi. Tetapi cobalah dia berpandangan dalam kacamata ukhrawi, betapa jabatan tersebut adalah sesuatu amanah yang amat sangat berat, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah dibebankan padanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan posisi jabatan kepada para sahabat-sahabatnya, Nabi tetap melihat siapa yang patut dan siapa yang pantas. Abu Dzar Al-Ghifari kan pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebuah riwayat hadis dia mengatakan kepada Rasul, "Ala tasta'miluni ya Rasulullah?" "Ala tasta'miluni ya Rasulullah?" Kenapa engkau tidak mempekerjakan aku wahai Rasul? Karena dia melihat sahabat-sahabat Nabi yang lain diberikan pos-pos jabatan. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang cukup senior, sahabat Nabi yang juga ikut membela Islam, ikut juga berperang. Dia datang kepada Rasul. Dia bilang sama Rasul, "Kenapa engkau tidak mempekerjakan aku juga?" Rasul menatap dalam Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Rasul katakan, "Innaka da'in." Di dalam sebuah riwayat dikatakan, lalu Nabi Muhammad SAW menepuk pundaknya Abu Dzar Al-Ghifari. "Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah." Maksud Nabi apa? Nabi khawatir Abu Dzar kalau diberikan amanah memegang jabatan, dia tidak sekuat yang lainnya. Karena ini amanah. Maka Nabi bilang ini amanah. Bahkan kata Nabi, ini jabatan itu bukan sesuatu yang ringan. Khizyun wa nadama. Nabi bilang sama, "Ya Abu Dzar, ini khizyun wa nadama." Ini jabatan itu nanti di hari akhir itu dia bisa berubah menjadi sesuatu yang hina dan penyesalan. Ya. Yang tadinya termuliakan dengan jabatan bisa terhinakan di hari akhir. Yang tadinya bangga dan berusaha untuk merebut jabatan dan naik pada posisi jabatan tersebut, di hari akhir bisa berubah jadi penyesalan. Maka Nabi pesan itu. Nah, poin yang keempat, wahfazu furujakum, kata Nabi. Jagalah kehormatan, jaga kehormatan, atau jaga kemaluan. Zaman sekarang orang sudah tidak jaga kehormatannya. Ya, dengan mudahnya dia pasang fotonya, boleh dilihat oleh siapa saja yang bukan mahramnya, menjadi fitnah. Kata Nabi, kalau ingin dapat kenyamanan di surga, salah satunya ini, jaga kehormatan, jaga kemaluan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, waghaddu absarakum, tahan pandangan mata. Matanya dipakai untuk melihat sesuatu yang mengandung manfaat, membaca hal-hal yang bernilai kebaikan. Matanya tidak jelalatan, tidak menyaksikan sesuatu yang haram. Kita lihat sekarang akhir zaman, banyak hal-hal yang disuguhkan di hadapan kita, bahkan kita tak mau menyaksikan pun, dipaksa kita untuk menyaksikan. Aneka iklan-iklan yang kita tonton, yang akhirnya membuat mata kita akhirnya dimanjakan oleh pandangan-pandangan yang haram. Dan ternyata itu menghadirkan dosa-dosa yang akhirnya mengikis nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melunturkan makna keberkahan hidup. Maka dalam sebuah riwayat hadis, kata Rasul,
An-nazratu sahmun min sihamil iblis. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan mata itu ibaratnya anak panah daripada anak panah setan. Lihat kejadian yang terjadi di muka bumi ini berawal dari mana? Rangsangan mata. Kejadian baik diawali dari rangsangan mata, kejadian jahat juga diawali dari rangsangan mata. Maka dikatakan oleh Nabi, jaga pandangan. Wa kaffu aydiyakum ya keenam. Jaga tangan. Maksudnya kalau memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, kekuatan, dijaga. Digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika 6 hal ini dilakukan dan dirawat dalam kehidupan, maka Allah akan jaminkan surga bagi hamba Allah tersebut. Semoga Allah hadirkan kemanfaatan buat kita semuanya. Allah hadirkan keberkahan buat kita. Allah ampuni segala macam bentuk dosa-dosa kita. Allah lindungi kita dari segala macam bentuk wabah, musibah dan ujian. Allah jauhkan negeri kita dari segala macam bentuk bala, musibah, ujian, wabah dan lain sebagainya. Allah sehatkan kita. Allah kuatkan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Allah hadirkan buat kita pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang menyayangi muslimin, muslimat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri kita dihadirkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi dengan segala macam bentuk limpahan kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hazihi niyya al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah. Wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.